sudah saya lihat di dalam kumpulan hadis dhaif dan juga beberapa kajian di seputar bulan Rajab ini paling tidak ditemukan 9 hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semuanya, kajian pagi hari ini kita mulai bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin, setiap amal kalau tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, fahuwa abtar. Amal apapun, amal sebaik apapun, di dalam hadis dikatakan kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan itu akan menjadi putus atau mentok. Aktok itu terputus berkahnya, mentok artinya tidak memberikan keberkahan. Sama. Memulai dengan basmalah itu ada 3. 1, niat yang benar karena Allah. Jadi niati betul, Allahu maksudi wa ridhoka matlubi. Kita datang pagi hari ini, kita melakukan apapun kegiatan pagi hari ini semata-mata untuk Allah dan untuk cari ridhonya Allah. Yang kedua, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, yaitu dengan mengikut sunnah Rasul. Karena nanti kalau perbuatan baik tapi tidak ikut sunnah, nanti tidak sampai juga pahalanya. Tidak ikut cara Rasulullah. Meskipun kita ini menyembelih sapi itu halal menurut Allah, tapi cara penyembelihannya salah. Langsung kita pukul. Atau dulu Pak A.R. Fahrudin pernah menegur di New Zealand yang impor daging sapi, ternyata pemotongannya itu tidak dari naher. Sudah ada orang Islamnya, tapi ternyata mesinnya itu dari atas. Jadi tidak bisa pemotongnya itu dari atas ini, harus dari naher, harus dari leher. Akhirnya dipindah, pisaunya dari bawah, baru itu halal. Itu hanya sedikit saja. Artinya caranya harus mengikuti cara yang disunahkan Rasul, yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, ucapannya itu sendiri. Jadi niat yang benar, cara yang benar. Yang ketiga, ucapannya itu sendiri. Maka standar minimal kita melakukan apa saja, bacalah basmalah. Mau makan, mau minum, mau pergi, naik mobil, ngunci pintu, keluar rumah, minimal bismillah. Jadi karena nanti dalam kajian berikutnya mudah-mudahan nanti ada kesempatan pengaruh doa dan zikir. Doa dan zikir itu berpengaruh kepada perilaku seseorang. Minimal orang berbuat jahat itu tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir. Jadi doa itu memandu amal. Doa itu menjagani perbuatan manusia. Orang berbuat jahat itu nggak pernah berdoa, Pak. Jadi insya Allah orang mau tawuran itu nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tawuran, nggak pernah. Jadi orang berbuat maksiat tidak, ini pengaruhnya. Hari ini saya 2 hari yang lalu dikabari Bu Lili untuk menggantikan Ustadz Thoyib. Dan ada beberapa pesanan supaya saya menyampaikan kaitannya dengan Rajab. Ini singkat saja karena paling tidak sudah saya lihat di dalam kumpulan hadis dhaif dan juga beberapa kajian di seputar bulan Rajab ini paling tidak ditemukan 9 hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebelum ke materi, ini saya selipkan dulu. Karena berseliweran di medsos, berseliweran di WA, itu beberapa hadis yang dhaif bahkan mursal.
Padahal barang siapa yang menyampaikan satu hadis, padahal itu tidak dari Rasulullah, hadis kuatnya malah yatabawwa alanar, maka dia harus bersiap diri untuk dipanggang di api neraka. Jadi jangan mudah-mudah menyampaikan hadis, padahal hadis itu tidak dari Rasulullah. Karena ini kurang ajar, Rasulullah nggak mengatakan begitu kok, dia menyampaikannya seperti itu. Termasuk broadcast. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat satu kedustaan, itu kedustaan mengatasnamakan Rasulullah. Man kadziba alayya, barang siapa yang berdusta atasku, menyampaikan satu hadis dariku sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antaranya. Ini sebetulnya hadis sebelumnya ada tentang setiap orang yang ragu terhadap hadis saja tidak boleh disampaikan. Artinya apa? Orang yang itu jelas hadisnya dhaif kok disebarluaskan. Karena itu menyampaikan padahal bukan dari kata Rasulullah kok diakukan dari Rasulullah. Maka itu harus siap-siap dirinya untuk dipanggang di api neraka. Berkaitan dengan Rajab ini banyak sekali hadis-hadis yang sebetulnya dhaif. Langsung ke poinnya saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, hadis yang dhaif itu namanya juga hadis dhaif itu. Meskipun nanti ada beberapa yang mengatakan kalau hanya untuk doa boleh. Wong doa yang sahih aja ada, kenapa ngambil yang dhaif? Ini bahayanya. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai, namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut. Jadi seolah-olah pokoknya sehari saja di bulan Rajab itu nanti akan dapat air lebih jernih daripada susu. Hadis ini dhaif. Ini sebetulnya yang mendhaifkan banyak, tapi saya untuk mewakili saja. Di antaranya adalah Abul Qasim At-Tami dalam At-Targhib wa Tarhib. Nah, itu memuat itu. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dalam sanadnya perawi itu tidak dikenal karena sanadnya dhaif. Jadi satu itu yang akan percepat dulu karena supaya bisa masuk materi. Yang kedua adalah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini banyak diucapkan. Dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Hadisnya baik, Pak. Isinya baik. Cuman masalahnya ini kalau di atas namakan Rasulullah, padahal Rasul tidak mengajarkan itu, maka itu menjadi bahaya. Sebetulnya doa itu nggak usah pakai hadis boleh, Pak. Seandainya kita itu berdoa, doa apa saja, ya Allah mudah-mudahan dapat berkah lah ini. Ya Rajab, ya puasa, ya itu dapat berkah di semua bulan, boleh. Allahumma barik lana itu di setiap saat boleh. Tetapi ketika meyakini bahwa ini hadis dari Rasulullah, doa yang diajarkan Rasulullah, itulah jadi masalah. Maka hadis ini karena dhaif, maka paling aman kalau kita mau berdoa tidak usah ada keyakinan ini. Yang kedua, doa pakai bahasa sendiri saja. Mudah-mudahan masih Ramadan kita masih bisa sampai. Enggak apa-apa, pakai bahasa apapun boleh. Pakai bahasa Cina pun Allah tahu. Hanya mau karena ini musim Imlek ya. Ya. Yang ketiga hadis marfu yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa setelah Ramadan selain di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, ini hadisnya juga dhaif karena bahkan dikatakan paling banyak, nanti ada hadis lagi yang dhaif semisal ini, Rasulullah paling banyak puasa selain bulan Ramadan dan di bulan Rajab. Itu juga dhaif. Sebetulnya ada puasa-puasa yang disunahkan tapi yang umum, tidak hanya di Rajab. Misalnya di pertengahan bulan, Senin Kemis, puasa Daud
atau di akhir bulan itu ada. Yaumul Bid itu juga ada. Nah, tapi tidak berkaitan dengan Rajab. Yang keempat, ini supaya nanti kalau kita mendapatkan WA seperti ini jangan di-share. Karena kita ikut menyebarluaskan hadis dhaif itu termasuk di dalamnya. Rajab adalah bulanku, bulannya Allah. Jadi Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi banyak Rajab, Syahrullah, wa Sya'ban, Syahri itu, wa Ramadan, Syahri ummati. Jadi hadis ini juga dhaif, tapi sering untuk ceramah. Sering kita dengar bahwa ya ini Rajab ini bulannya Allah. Semua bulan milik Allah, ya itu. Yang kelima ini yang mengatakan keutamaan bulan Rajab dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Al-Quran dibanding zikir yang lain. Ini juga dhaif. Ya, Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa hadis ini sikoh, artinya rusak, ya, bahkan terputus karena tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Bahkan ada orang ya yang bernamanya ya As-Sakwati itu adalah orang yang berpenyakit yang terkenal pemalsu hadis. Dulu orang mau jualan peci saja pakai hadis. Siapa yang sholat pakai peci, maka pahalanya lipat 70 kali. Bahkan orang jualan tape, itu pernah bahwa tape itu menyehatkan. Dikatakan dari Nabi. Itu juga ini. Bapak Ibu semuanya, nanti dalam ilmu mustalahatul hadis, dalam ilmu mustalah hadis, perawi itu dikatakan rawi itu sahih kalau dzabit, jadi selama hidupnya itu tidak diketahui cacat. Kalau dia diketahui pernah makan tangan kiri gitu aja, maka seluruh hadisnya dicoret. Karena dalam ilmu hadis itu celaan didahulukan daripada pujian. Atau pernah diketahui dia kencing berdiri, ini tidak layak untuk ini. Bayangkan kalau kita jadi perawi hadis, maka seluruh jamaah Sabtu pagi ini satu pun nggak ada yang sahih hadisnya. Karena memang kehati-hatian supaya tidak cacat itu semuanya. Karena jangan sampai orang seperti ini tidak cocok, tidak layak. Apalagi ketahui dia pernah ngambil uangnya orang miskin terus bagi-bagikan orang kaya 5 triliun misalnya itu. Jelas semua hadis dari dia itu. Orang itu Pak ngambil tidak zakat saja itu Allah laknat. Yaitu kalau orang itu punya harta 2,5% nggak diberikan saja itu pencuri miliknya orang miskin. Mencuri kok miliknya orang miskin, kurang ajar tuh. Lebih kurang ajar lagi di Indonesia Pak, ngambil miliknya orang miskin dibagi-bagikan kepada orang kaya 5 triliun jumlahnya. Padahal itu bantuan sosial. Oke. Yang keenam, udah jangan ngurus itu, ngurusin dulu ya. Rajab adalah bulan Allah Al-Asham. Ya, siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab atas dasar iman dan ikhtisab, bagus kan? Puasa atas dasar keimanan dan mengharap ikhlas karena Allah, maka dia berhak mendapat ridho Allah yang besar. Kelihatannya isinya sangat bagus. Mau puasa, niat karena Allah, niat ikhlas, maka dia akan dapat ridho dari Allah. Isinya bagus, tetapi karena ini dhaif, maka tidak boleh kita menyebarluaskan, meyakininya dan seterusnya. Yang ketujuh, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, karena di Indonesia ini hadis-hadis dhaif itu luar biasa Pak. Jadi rawahul WhatsApp dan rawahu Facebook itu luar biasa. Rawahu YouTube, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari, maka Allah menutup 7 pintu neraka. Hadis ini palsu, sebagaimana keterangan Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'at, yaitu kitab kumpulan hadis-hadis maudhu'. Yang kedelapan, siapa yang berpuasa bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, itu maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan. Jadi kalau sholat
4 rakaat dan puasa di bulan Rajab, nanti dia tidak akan dicabut nyawanya kalau belum terlihat surga baginya. Jadi kayak jaminan surga lah gitu. Itu. Ini luar biasa. Hadis ini bahkan dikatakan masyhur, tidak dikenal sama sekali, tapi sangat berseliweran di itu. Termasuk sebenarnya satu, siapa yang memberitahu bahwa ini bulan Rajab, ada kan itu, maka dia pahalnya. Itu hadis rawahu YouTube wa WhatsApp. Yang terakhir ini agak panjang, hampir sama matanya kayak yang tadi. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Namun janganlah kalian lupa dengan malam Jumat. Malam Jumat pertama bulan Rajab, karena malam ini adalah malam yang disebut oleh para malaikat dengan ar-ghaib, di mana apabila telah berlalu sepertiga malam, tidak ada satupun malaikat yang berada di semua lapisan langit dan bumi kecuali mereka berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian Allah melihat kepada mereka dan berfirman, wahai malaikatku, mintalah apa saja yang kalian inginkan. Maka mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keinginan kami adalah agar Engkau mengampuni orang yang suka puasa Rajab. Allah berfirman, hal ini sudah aku lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa di hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian sholat antara maghrib sampai isya, yaitu pada malam Jumat 12 rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Ini agak panjang saya ini. Kalau ada dengar hadis-hadis ini, isinya kan bagus semuanya, tapi walaupun bagus, kalau itu bukan dari Rasul, jangan sampai mengatakan ini sesuatu dari Rasul. Ini kalau di Indonesia sudah terkena undang-undang ITE. Baik, ini seputar pengantar saya. Hari ini saya akan bicara tentang matinya hati. Sebetulnya ada 6 poin Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi saya akan